Bab 201, Bunuh Kalajengking Raksasa. Tang San menoleh dan tersenyum pada guru di sebelahnya, percayalah padaku. Saat dia berkata, tubuhnya sudah menyala, mendukung sosoknya melayang ke udara, elemen angin berkumpul di sekitar tubuhnya, membuatnya berkibar ke arahnya mengambang jauh di lapangan. Ketika dia meneriakkan 3 kata, saya menantang, semua ejekan berubah menjadi sorakan. Monster bahkan tidak peduli jika Anda bisa selamat dari pertempuran, tetapi keberanian untuk bertarung adalah apa yang ingin mereka lihat. Dibandingkan dengan Leopard Demon yang melarikan diri sebelumnya, AP Demon di depannya jelas lebih dihargai oleh mereka. Tang San turun dari langit, mengambang di lapangan. Masuk jauh ke dalamnya, Anda bisa merasakan kebesaran Kolosseum yang besar ini. Ada jarak 30 meter penuh antara venue dan tribun di sekitarnya. Di lapangan, Yuxi, yang tingginya lebih dari 10 meter, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Kalajengking raksasa di sampingnya, sosok besar itu juga penuh kekuatan. Tapi untuk semua ini, mata Tang San hanya dingin. Yuxi menatapnya dengan mata satu bercanda, dan berkata, berpartisipasilah dalam binatang buas, terlepas dari hidup atau mati. Ini adalah aturannya, apakah kamu mengerti? Ya, jawab Tang San. Oke, kalau begitu jangan tunda waktu untuk pelelangan berikutnya. Mari kita mulai, teriak Yuxi, mengumumkan awal dari binatang pertempuran terakhir. Tatapan Tang San menyapu ke arah 2 mayat bawahan manusia yang telah lama kehilangan semua tanda kehidupan di sudut, dan dia mengambil napas lambat dan dalam. Kalajengking setan raksasa Ao tiba-tiba membanting sepasang raksasa Ao ke tanah, dengan cepat melompat, dan bergegas menuju Tang San. Untuk itu, sama saja memenangkan 10 pertandingan berturut-turut untuk benar-benar bertahan hidup, meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa melewati level Yuxi, setidaknya setiap kali saya memenangkan 1 pertandingan lagi, saya bisa bertahan. Tang San mengangkat kepalanya dan melihat raksasa yang bergegas ke arahnya, matanya tiba-tiba membiru. Elemen angin kencang dengan cepat mengembun dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Namun, ada banyak pemain kuat di lapangan, dan selama mereka kuat dari klan monster, mereka dapat merasakannya. Fluktuasi aura garis keturunan yang dilepaskan darinya hanyalah puncak urutan ke-6, dan paling banyak mereka adalah yang ke-7 memesan. Bisakah monster tingkat ke-7 mengalahkan monster tingkat 8? Hal ini masih mungkin, tetapi jika garis keturunannya sendiri cukup kuat, di mata mereka, Tang San hanyalah iblis kera angin, bukan di antara mereka. Terutama kebijaksanaan bertarung yang ditunjukkan oleh Kalajengking Iblis Ao raksasa barusan, ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh iblis kera angin kecil dalam keadaan normal. Tang San bergerak, dan dia tiba-tiba melompat, itu bukan pertama kalinya dia pergi berlatih, dan dia harus mengandalkan keberuntungan untuk membunuh harimau bersayap urutan ke-7. Ketika angin meledak di bawah kakinya, kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti panah cian, menghadapi Kalajengking raksasa di depannya. IQ Kalajengking Iblis Ao raksasa jelas cukup, selama serangan ke depan, sepasang raksasa Ao tiba-tiba menamparkan ke dalam. Ada suara keras, dan gelombang suara besar tiba-tiba meledak dalam tabrakan disertai dengan energi pengpai. Kebetulan saat Tang San sudah bergegas ke depan, itu adalah ledakan energi tingkat 8. Setelah dipukul, Tang San pasti akan kehilangan keseimbangan dan terguncang. Dan pada saat itu juga akan menjadi momen berburu Kalajengking raksasa. Namun, cahaya biru jatuh dari tangan Tang San, dan ketika dia akan tersapu oleh kejutan, tubuhnya tiba-tiba melayang ke atas dengan bantuan dorongan terbalik dari bawah. Kekuatan kejut lewat di bawah kaki. Tapi jarum ekor Kalajengking dari Kalajengking Iblis Ao raksasa sudah tersapu, dan benda tajam yang dingin menusuk tubuh Tang San. Beruang perang haus darah yang kuat seperti itu tidak bisa bertahan lama diracun setelah ditikam, dan tubuh mungil Tang San pasti akan terbunuh seketika jika ditikam. Tetapi pada saat ini, Tang San melambaikan tangan kirinya, dan lampu hijau gelap melintas. Dengan kepulan yang lembut, jarum ekor Kalajengking itu langsung dipotong dan terbang di udara. Tapi tubuh Tang San tiba-tiba berubah arah lagi di udara, dan langsung jatuh ke belakang Kalajengking Iblis Ao raksasa dengan bantuan kekuatan elemen angin. Bila angin hijau tua yang memotong jarum ekor Kalajengking menyusut lagi di antara tangannya, saat berikutnya berubah menjadi cahaya hijau tua dan jatuh seketika. Tampaknya dia merasa hidupnya terancam, dan tubuh Kalajengking Iblis Ao raksasa tiba-tiba berguling ke satu sisi, tanpa diduga menunjukkan ketangkasan yang sama sekali tidak sesuai dengan tubuh besarnya.
Pada saat yang sama, sepasang aur raksasa melambai ke atas, dan fluktuasi intens darah dan vitalitas menyembur ke atas dengan cahaya ungu. Berubah menjadi udara yang keras kepala, mencoba menyapu Tang San. Dengan puff, jarum angin hijau tua menembus gas ungu hampir seketika, dan langsung menembus tanah. Dengan ledakan yang keras, sebuah kawah besar meledak di tanah, dan kekuatan ledakan besar ini langsung menyebabkan debu di tempat itu beterbangan, menghalangi sebagian besar garis pandang. Pada saat debu beterbangan, letusan nyata Tang San dimulai, di matanya, cahaya ungu menyala, dan cahaya ungu dilepaskan di bawah peningkatan mata Ling Xitian. Kalajengking iblis aur raksasa yang berguling ke samping berteriak, dan tubuhnya langsung kehilangan kendali. Itu hanya monster beast, bahkan jika itu adalah peringkat ke-8 dengan jumlah kebijaksanaan tertentu, itu juga monster beast. Masalah terbesar dengan monster beast adalah kurangnya kekuatan mental. Tapi yang dihadapinya adalah kekuatan spiritual yang memelihara kekuatan spiritual. Level kekuatan spiritual telah mencapai level ke-9, dan ada juga dampak spiritual dari cahaya ilahi cahaya ungu yang diberkati oleh mata Ling Xitian. Apalagi dampak semacam ini, tidak mudah untuk menolak bahkan jika itu diubah. Dua jarum angin menembus mata kalajengking iblis raksasa dalam sekejap, menembus otaknya, dan meledak dalam sekejap. Angin bertiup, meniup debu. Ketika penonton melihat situasi di lapangan lagi, Tang San sudah berdiri dengan bangga di belakang kalajengking iblis aur raksasa, dan kalajengking iblis aur raksasa runtuh ke tanah, cairan ungu merah terus mengalir dari kepala, jelas tidak hidup. Kecepatan pertempuran dari awal hingga akhir juga sangat cepat, tidak kalah dengan yang sebelumnya antara kalajengking raksasa dan beruang perang haus darah. Sorak-sorai memekakkan telinga hampir bergema di antara penonton di saat berikutnya. Di mata monster, Tang San mewakili kemenangan monster atas monster itu, dan dia adalah prajurit terpilih. Keberanian dan kekuatan seperti itulah yang mereka kagumi. Yuxi di sela-sela juga sedikit terkejut, karena debu, tidak terlihat bahwa Tang San sejalan dengan membunuh kalajengking iblis aur raksasa. Tetapi hasilnya telah muncul, dan ketiga binatang pertempuran itu awalnya adalah makanan pembuka sebelum pelelangan dimulai. Itu tidak akan menyelidiki apapun. Melangkah ke arena, kamu adalah pahlawan kami hari ini. Tolong beritahu saya namamu dan biarkan semua ras bersorak untukmu. Tang San melompat dari belakang kalajengking iblis aur raksasa, memasukkan tubuh kalajengking iblis aur raksasa ke dalam tas penyimpanannya sendiri, mengabaikan adegan itu, dan berjalan ke sela-sela. Kamu tidak pantas tahu namaku. Dia berkata pelan sambil berjalan. Yuxi tertegun sejenak, dan tiba-tiba mengungkapkan cahaya ganas, apa yang kamu katakan? Tang San berhenti, lalu berbalik dan menghadapinya. Aku berkata, kamu tidak pantas mendapatkannya. Apakah kamu perlu aku berbicara lebih keras? Kamu ingin mati. Mata tukang daging darah itu berkedip-kedip dengan ganas. Kamulah yang mencari kematian. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu sendiri, kata Tang San dingin. Suara mereka sangat keras, dan penonton di tribun berani berteriak di pertunjukan ketika mereka mendengar bahwa kera monster yang telah membunuh kalajengking raksasa. Semua jenis teriakan kacau bergema di seluruh penonton. Cukup, pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Suara itu tidak tampak keras, tetapi langsung membanjiri suara penonton, membuat semuanya sunyi. Tang San juga jelas merasakan hatinya tenggelam, dan dia merasa agak sulit bernapas karena ditekan oleh paksaan besar. Tingkat dewa, tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan nafas dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Yuxi meraung pada Tang San, tetapi tidak menyerangnya juga. Bab 202, Firefox Phantom. Tang San berjalan ke sela-sela dan memasukkan mayat beruang perang haus darah tingkat 8 dan mayat 2 pengikut manusia yang telah dibuang oleh Yuxi sebelumnya ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Tas penyimpanannya memiliki kapasitas terbatas, dan sudah sangat ramai untuk menampungnya. Sorak-sorai dan raungan terdengar di tribun. Beberapa bersorak untuknya, dan beberapa berteriak untuk membiarkan Yuxi mencabik-cabiknya. Tetapi dengan suara rendah dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sebelumnya, suara bising ini secara bertahap menjadi lebih tenang. Tang San berdiri dan kembali ke stand di bawah dorongan Feng Gang. Saat dia berjalan ke tempat duduknya selangkah demi selangkah, monster di sekitarnya menatapnya, jelas dengan rasa kagum. Pembangkit tenaga listrik yang dapat membunuh kalajengking iblis aur raksasa tingkat 8 bukanlah sesuatu yang berani disinggung oleh monster biasa.
Kalajengking iblis aor raksasa juga dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat di antara monster tingkat 8, dan bahkan beruang perang yang haus darah dapat dibunuh, dapat dilihat bahwa kekuatannya masih jatuh ke tangan Tang San dalam waktu singkat. Ketika Zhang Haoxuan melihat Tang San berjalan kembali padanya diam-diam dan duduk, matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit aneh. Dia tidak pernah meragukan kekuatan Tang San, dan bahkan jika Tang San mampu mengalahkan monster tingkat 8 sendirian sekarang, dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Tapi saat itulah beberapa kemampuan Tang San dimanfaatkan sepenuhnya. Namun, di Kolosseum ini, bagaimana mungkin untuk mengekspos kemampuan sendiri? Jika dia mengungkapkan bahwa dia memiliki berbagai monster dan dewa, saya khawatir dia akan segera ditangani oleh monster itu. Ketika debu di tanah naik, hati Zhang Haoxuan mengangkat tenggorokannya. Dia tahu bahwa Tang San harus menggunakan beberapa kemampuan yang dia tidak ingin monster di tribun melihatnya. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa memiliki kesadaran yang kuat. Dapatkah debu menghalangi eksplorasi mereka? Di akhir pertempuran, kalajengking iblis aor raksasa terbunuh. Tang San selamat, tetapi dia tidak menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Ini berarti dia belum mengungkap misteri Xuan Tiangong. Bagaimana dia melakukannya? Zhang Haoxuan bingung. Tapi nyatanya, Tang San tentu saja tidak mengekspos pikirannya, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam kematian karena dorongan impulsif tanpa target. Dia menggunakan Feng Gang dari awal hingga akhir, kera dan monyet juga memiliki atribut angin, dan pembunuhan kalajengking iblis aor raksasa bergantung pada dampak kekuatan mental. Kekuatan spiritual bukanlah jenis transformasi monster dewa, kekuatan spiritualnya kuat dan istimewa, yang dengan sendirinya sedikit lebih kuat dari monster biasa. Cahaya ungu, kompresi ekstrim dari elemen angin dan pengalaman bertarungnya yang kaya adalah kunci kemenangan. Dan elemen angin yang terkompresi dengan kuat terkait erat dengan kekuatan spiritual yang kuat itu sendiri, bahkan jika itu adalah eksplorasi kuat tingkat dewa, itu dibenarkan. Zhang Haoxuan menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak bertanya saat ini. Kinerja Tang San sebelumnya pasti akan dilihat oleh klan monster yang kuat, bertanya sekarang, itu pasti akan mengungkapkan kekurangan. Tang San juga tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan salah satu hal yang paling umum. Yusi di Kolosseum, tatapannya mengikutinya kembali ke tempat duduknya, tatapan jahatnya dengan niat membunuh yang tidak terselubung, mengangkat jarinya ke Tang San, seolah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi. Tang San sepertinya tidak melihatnya, dan dewa tua itu duduk di sana. Aturan Kolosseum, mayat lawan, itu sendiri adalah rampasan pemenang. Tujuan tindakannya bukan untuk mayat dua monster yang kuat, dari sudut pandang nilai, kedua monster itu sendiri tidak seberharga harimau bersayap. Tujuannya adalah untuk mengambil mayat dari dua pengikut manusia, bukan untuk menjadi makanan monster. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk kedua manusia ini. Dan tingkat klan monster yang dibenci dalam pikirannya tidak diragukan lagi sedikit meningkat. Itu membuat hati Tang San terhadap klan monster semakin dingin. Zhang Haoxuan menepuk tangannya dengan lembut. Sorot matanya memancarkan kesedihan. Meskipun dia sendiri adalah tier 9, dia tidak berani bertindak seperti ini sekarang. Dia tidak berani mengambil risiko mengekspos dirinya sendiri. Tapi Tang San melakukannya. Tang San berbalik untuk menatapnya, dan juga tidak mengatakan apa-apa. Foreplay selesai, maka lelang kita hari ini akan resmi dimulai. Yuxi meraung, seolah melampiaskan amarah batinnya. Semua sinar sekali lagi bersinar di Kolosseum. Yuxi melangkah pergi. Tidak ada yang pergi untuk membersihkan noda darah di tanah. Ini awalnya bagian dari Kolosseum. Seorang gadis kurus keluar. Dia mengenakan gaun merah mawar, yang tampaknya menjadi bagian dari darah di tanah di tempat besar ini. Curly berjalan ke tengah Kolosseum. Jika bukan karena ekor panjang yang terseret di belakangnya, gadis glamor ini tidak terlihat jauh berbeda dari manusia. Keluarga rubah. Di antara klan monster, ras yang selalu terkenal dengan kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya. Ras rubah yang paling kuat bukanlah rubah emas, tetapi rubah langit. Dengan keberadaan Kaisar Iblis Besar Tianhu, suku Linghu memiliki posisi yang sangat tinggi di antara seluruh suku iblis. Kaisar Iblis Besar Tianhu berada di peringkat 3 teratas di antara semua Kaisar Iblis dan Kaisar Jing. Pentingnya tidak kurang dari bahkan keberadaan nomor 1. Menurut legenda, itu bahkan mengendalikan keberadaan keberuntungan seluruh benua peri. Diawasi oleh mata rubah surgawi sekali,
adalah mungkin untuk menentukan nasib seumur hidup. Suku rubah hampir tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi banyak ras monster yang kuat akan mempekerjakan yang kuat dari suku rubah untuk mengambil alih komando suku mereka dan memimpin pasukan. Jumlah suku rubah langit sangat langka, sedangkan jumlah suku rubah cabang lainnya tidak sedikit. Gadis rubah, yang dikenal sebagai keberadaan paling indah dari klan monster, mampu menikahi gadis rubah sebagai selir, yang merupakan kemuliaan hampir semua bangsawan monster. Menurut aturan klan monster dan klan roh, istri harus dari klannya sendiri, terutama untuk para bangsawan. Hal ini untuk menjamin kemurnian warisan darah. Di antara suku rubah, tentu tidak mungkin suku rubah langit dan suku rubah emas menjadi selir, tetapi mungkin untuk beberapa suku rubah cabang, terutama jika kekuatan mereka tidak kuat, dan mereka harus bergantung pada yang kuat, suku rubah, dan terlebih lagi. Pada saat ini, gadis rubah yang masuk ke Kolosseum memiliki ekor rubah merah menyala di belakangnya, yang merupakan ciri khas rubah merah. Ada juga beberapa rambut merah di atas telinga. Ekor merah besar yang berapi-api melingkar di belakangnya, dan itu sudah di atas kepalanya. Rambut lembutnya sedikit bergoyang, seolah-olah sekelompok api menyala di belakang kepalanya, sangat indah. Halo semuanya, saya adalah penyebab dari klan rubah merah. Saya adalah juru lelang dari pelelangan besar hari ini. Saya harap lot hari ini akan memuaskan semua penawar. Saat dia berkata, dia membungkuk sedikit dan bergerak ke arah 4. Ujian untuk arah, tapi tidak ada lagi keributan di lapangan, yang merupakan aturan pelelangan. Selama lelang resmi dimulai, jika tribun membuat suara gegabah, mereka akan dikeluarkan dari pertunjukan. Gadis rubah merah mengguncang tubuhnya setelah memberi hormat, tubuhnya berubah menjadi 4 sosok, tersenyum ke 4 arah Kolosseum. Saya sangat senang melayani Anda hari ini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Silakan pergi ke lot pertama. Hantu, hati Tang San tergerak, ini jelas merupakan kemampuan mental, dan keempat sosok imajiner dengan kekuatan mental semuanya tampak nyata. Pada saat ini, karena dia mungkin diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia tidak membuka mata surgawi Lingki untuk mengamati mana yang merupakan tubuh yang sebenarnya. Transformasi Dewa Iblis, seperti yang diharapkan, memiliki kemampuan berbagai hal aneh. Sebuah gerobak didorong masuk pada saat ini. Gerobaknya sangat besar, dan platform di depan kereta adalah 30 meter persegi, didorong oleh beberapa monster kuat dan perlahan memasuki arena. Di atas gerobak adalah objek persegi, hampir sama dengan platform gerobak, ditutupi dengan kain hitam, menghalangi pandangan. Gerobak itu dengan cepat didorong ke tengah lapangan. Caesin tersenyum dan berkata, saya percaya bahwa semua laki-laki yang hadir akan sangat tertarik pada lot pertama. Budak tawanan, terutama budak manusia, selalu menjadi mode dari semua ras. Lot pertama kami hari ini adalah total 18 budak manusia. Bab 203, Gadis Hitogitsune. Budak manusia. Puluhan ribu penawar dari klan monster tidak bisa tidak bertanya-tanya. Budak manusia masih bisa memenuhi syarat untuk menawar di pelelangan besar. Untuk semua ras, kebanyakan dari mereka memiliki budak manusia. Dan apa gunanya budak manusia ini? Tolong jangan khawatir, kamu akan mengerti setelah mendengarkan penjelasanku. Budak manusia ini sebenarnya berasal dari bawahan. Hanya saja Dewa Iblis yang mereka bangun sangat lemah. Mereka hanya memiliki tier 1 hingga tier 2 dan tidak dapat terus tumbuh lanjutkan. Jadi itu tidak diakui sebagai pengikut. Keberadaan semacam ini seharusnya dibunuh dan tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Namun, karena karakteristik khusus mereka dipertahankan. Yang paling penting adalah 18 orang ini, darah bawahan budak berasal dari suku Firefox kami, dan mereka semua perempuan. Sambil berbicara, dia meraih kain hitam dengan tangan kanannya dan mengguncangnya dengan ringan. Kain hitam itu tiba-tiba terlepas, memperlihatkan sangkar logam besar di dalamnya. Di dalam sangkar, selusin gadis manusia berkerumun dan meringkuk bersama. Wajah mereka penuh horor, wajah mereka cantik dan tubuh mereka langsing. Ada beberapa pakaian di tubuhnya, menunjukkan kulit putih. Ketika kain hitam itu dibuka, mereka berseru hampir bersamaan, berdesakan dan menggigil. Melihat adegan ini, tinju Tang San hampir seketika mengepal, dan manusia dilelang sebagai barang. Tidak diragukan lagi apa yang akan terjadi pada gadis-gadis manusia ini jika mereka jatuh ke tangan klan monster. Kemudian datang transmisi suara Zhang Haoxuan, jangan impulsif.
Gadis rubah merah berkata sambil tersenyum, saya percaya semua orang sekarang mengerti nilai mereka. Meskipun mereka bukan klan kami, mereka memiliki sedikit darah klan kami. Darah klan kami membuat mereka lebih cantik dan lebih tua. Mereka ada di sekitar usia 16 tahun, yang merupakan musim terindah bagi gadis manusia. Ini adalah pilihan yang baik untuk membeli kembali dan menjadi selir untuk budak. Saya percaya bahwa laki-laki sangat tergoda. 18 budak wanita manusia dengan darah keluarga rubah merah tiba-tiba membuat suasana di seluruh aula lelang menjadi bersemangat. Meskipun tidak ada teriakan sebelumnya, masih ada banyak diskusi. Masing-masing gadis ini memiliki ketampanan, dan mereka luar biasa dalam penampilan dan sosok. Ada juga darah samar dari suku rubah merah. Biarkan mereka tidak diragukan lagi menjadi lebih indah di masa depan. Manusia seperti ini disebut sebagai budak wanita terbaik oleh keluarga monster. Mereka tidak dapat memiliki status pengikut, dan mereka dapat dibawa kembali sebagai terlarang. Banyak suku monster suka mengumpulkan budak wanita seperti itu, itulah sebabnya budak wanita ras campuran ini dikirim ke pelelangan. Saya yakin semua orang sudah sangat tidak sabar, maka lelang kami secara resmi dimulai. Harap perhatikan skala pada kolom energi untuk menentukan jumlah tawaran Anda. Sambil berbicara, Kausin berjalan ke gerobak. Di bagian depan gerobak, ada sepotong biji yang tampak seperti lingkaran. Lelang dimulai. Dengan permulaannya, potongan biji tiba-tiba memancarkan cahaya lembut, dan seberkas cahaya lembut naik ke langit. Sinar cahaya memancarkan kecemerlangan yang aneh, dengan sisik yang sangat tajam di atasnya. Zhang Haoxuan telah memberitahu Tang San sebelum datang bahwa mata uang standar yang digunakan pada pelelangan besar diukur dengan koin elemen. Menurut lot yang berbeda, unit bar skala penawaran yang digunakan di tempat tersebut akan berbeda. Pada saat ini, perhatian ilusi yang telah meningkat hampir 10 tanda pada setiap meter, dan setiap tanda mewakili satu koin elemen. Tombol tawaran mereka, setiap kali Anda menekannya, itu menimbulkan satu centang. Akhirnya, harga pada skala penawar tertinggi akan berlaku. Begitu berkas cahaya ilusi muncul, skala pada berkas cahaya mulai meningkat dengan cepat. 15 kutu berlalu hampir seketika, yang berarti 15 koin elemen. Anda tahu, jika Anda membeli budak manusia biasa, satu koin elemen dapat membeli ratusan. Tetapi hanya ada 18 budak manusia dari suku rubah merah, dan harganya melonjak langsung ke 15 koin elemen. Gadis budak dari suku rubah merah, harga standar adalah satu elemen koin, ini adalah kekuatan darah suku rubah. Tanpa menikahi gadis rubah sejati, memiliki budak rubah seperti itu adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, budak rubah seperti itu selalu kekurangan pasokan di pasar. Para bangsawan besar dari klan monster menolak ini, tetapi untuk kelas menengah, itulah yang paling mereka inginkan. Hanya 15 koin elemen. Perlu diketahui bahwa 18 budak ini adalah potongan halus yang dipilih oleh ras kita dari ratusan kandidat, dan masing-masing dari mereka adalah tubuh perawan dan masih mempertahankan Yin Qi murni yang asli. Ini adalah tonik yang hebat. Petik 2. Segera setelah pernyataan ini dibuat, harga penawaran melampaui 20 koin elemen dalam sekejap, dan terus meningkat. Tang San menoleh dan melirik Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan memberikan tatapan bertanya. Tang San mengerucutkan bibirnya dan berkata, mungkin, saya punya cara untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengalah. Garis keturunan suku rubah merah adalah spiritual, dan saya lebih baik dalam aspek ini. Apalagi, tidakkah Anda memberitahu saya bahwa darah suku rubah langit lebih unggul dari semua suku rubah, dan memiliki efek stimulasi dan penguatan pada darah semua suku rubah? Zhang Haoxuan menghela nafas pelan dan berkata, akhirnya aku benar-benar lega darimu. Hah, Tang San menatapnya dengan curiga, karena aku bodoh. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena kebaikan dan rasa memiliki terhadap manusia. Tang San berkata dalam transmisi suara, kamu lupa, aku adalah manusia murni, dan aku tidak memiliki darah klan monster. Zhang Haoxuan tertegun sejenak, dan kemudian mengangguk dengan penuh semangat, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tang San memeriksa tangannya ke lengan logam di depannya dan menekan tombol. Saat ini, harga lelang telah dinaikkan menjadi 30 koin elemen. Ya, 30 buah sudah lebih dari 2 kali lipat harga pasar. Pada harga ini, laju kenaikan harga juga berhenti seketika. Setelah beberapa detik, itu melompat skala lain.
Tang San menekannya lagi tanpa ragu-ragu, dan kali ini dia menekannya 5 kali, 35. 35 koin elemen untuk membeli beberapa budak manusia, ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. 35 untuk pertama kalinya, 35 untuk kedua kalinya, oke, selamat kepada penawar, silakan ambil plat nomor Anda untuk membayar barang setelah lelang selesai. 35 kali, deal. Kausin menamparkan kedua tangan untuk mengkonfirmasi transaksi terakhir. Tatapan Tang San jatuh pada gadis rubah merah, berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. 18 budak dari suku rubah merah dilelang olehnya. 35 dana elemen mata uang dihabiskan. Sebagai lot pertama, harganya tidak tinggi, tetapi merupakan awal yang baik untuk dapat melelang lebih dari 2 kali harga pasar. Perkiraan aslinya hanya 25 koin elemen. Ini hanyalah awal dari lelang hari ini, terutama untuk memobilisasi darah monster pria. Lelang berlanjut, dan lot kedua adalah kuota armor yang dibuat oleh Master Forge Carry City. Pandai Besi Master hanya dapat membuat 10 set baju besi setiap tahun, yang baik untuk ras apapun, dan bahannya disediakan sendiri. Kalau nunggu tempa biasanya paling lambat 10 tahun, tapi kuota ini bisa ditambah ke atas. Apakah monster juga menggunakan senjata? Jarang. Tang San bertanya pada Zhang Haoxuan dengan suara rendah. Zhang Haoxuan mengangguk, dan berkata, klan Youke juga tahu cara menggunakan senjata. Hanya saja senjata biasa tidak berguna bagi mereka. Untuk monster yang pandai bertarung, tubuh mereka adalah senjata terbaik. Senjata dan peralatan seperti master semacam ini Forge Makek itu terbuat dari logam yang sangat canggih dan memiliki kekuatan yang kuat untuk meningkatkan kekuatan monster. Ini berguna, umumnya, ia datang dengan 1 hingga 3 bonus atribut. Bab 204, Besi Halus Skyfire. Tang San bergerak di dalam hatinya dan berkata, lalu menurutmu tingkat senjata apa senjata tersembunyi yang aku buat? Zhang Haoxuan memandangnya dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu. Karena tidak pernah ada senjata seperti itu dalam sejarah klan monster. Lingkaran sihir yang melekat pada senjata Anda tidak pernah terdengar. Ini lebih dari sekadar lingkaran sihir yang ada. Ini jauh lebih rumit. Dari sudut pandang lingkaran saja, saya pikir Anda harus sangat kuat. Ini karena saya tidak tahu bagaimana peringkat dalam hal ini, dan saya tidak tahu bagaimana posisi Anda. Tang San mengangguk dan berkata, kalau begitu saya mengerti. Ketika Anda punya waktu nanti, bawa saya ke master penempaan ini untuk melihat tingkat senjata apa yang dibuatnya. Baik, sementara mereka berbicara, lot kedua sudah mulai dilelang, dan akhirnya dijual dengan harga tinggi 52 koin elemen. Dapat dilihat bahwa baju besi yang dibuat oleh penempaan master ini masih sangat dalam di hati iblis. Selanjutnya, silakan ambil lot ketiga kami. Lot ini sangat berharga. Yang bisa saya katakan adalah mulai dari lot ini, skala lelang kami akan disesuaikan menjadi 10. Alasannya jelas, tekan tombol lelang sekali dan kenaikan harga menjadi koin 10 elemen. Dapat dilihat bahwa nilai lot ini harus dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Sebuah gerobak kecil didorong masuk, ditutupi dengan kain merah. Seharusnya terlihat seperti senjata di bawah kain merah. Kereta didorong ke tengah lapangan, dan Caixin mengangkat tangannya dan menarik kain merah terbuka, memperlihatkan senjata seperti palu. Seluruh tubuhnya panjangnya sekitar 2 meter dan kepala palu berbentuk silinder. Ini sedikit seperti versi palu tempa yang diperbesar, palu itu sendiri memancarkan cahaya dingin, bahkan jika jauh, Anda dapat merasakan teksturnya yang kokoh. Warhammer ini dinamai Skybreaker oleh master yang membuatnya. Untuk menempanya, sejumlah besar logam mulia digunakan, hanya besi lava yang diproduksi di kedalaman magma, setelah penempaan terus-menerus, menghilangkan kotoran, setelah 101 penempaan surga selesai. Itu ditempa dengan air suci es di puncak langit leluhur, dan akhirnya terbentuk. Hanya ada satu atribut, dan itu menghancurkan. Sambil berbicara, gadis rubah merah meraih palu perang dengan hatinya dan melambaikannya, tampaknya ringan dan menghancurkannya di kereta. Tiba-tiba, gerobak membuat ledakan, dan meledak menjadi puing-puing di langit. Melihat adegan ini, mata Tang San sedikit berbinar, sungguh hal yang bagus. Besi lava jenis apa? Ini jelas besi halus Tianhuo. Selain itu, atribut inti dari besi api surgawi itu sendiri tidak muncul di palu perang ini. Dengan kata lain, itu dibuat sangat kasar, dan sama sekali tidak menonjolkan nilai dari bahan itu sendiri. Besi esensi api surgawi,
bahkan dalam pengakuan Tang San bahwa dia pernah menjadi Raja Dewa, adalah logam langka yang bisa masuk dalam 10 besar. Munculnya Skyfire Elite Iron sangat sulit, perlu terus dibakar dalam magma suhu ultra tinggi dan menyerap esensi api setidaknya selama 10.000 tahun sebelum secara bertahap dapat mengembun dan terbentuk. Selama periode ini, suhu ultra tinggi magma harus dipertahankan setiap saat. Setelah magma meletus, suhu ultra tinggi menurun atau berubah, itu dapat menghancurkan strukturnya dan membuatnya jatuh pendek. Magma suhu ultra tinggi adalah suhu mengerikan yang hanya dapat dihasilkan di area inti gunung berapi aktif yang besar. Di mana hal ini lebih umum, daerah bagian dalam bintang mudah untuk diproduksi. Namun, mereka yang bisa memasuki wilayah bagian dalam bintang setidaknya dimungkinkan oleh dewa-dewa top. Benda ini sebenarnya bisa muncul di planet sejenis yang bukan bintang, artinya seberapa tinggikah level bintang biru itu sendiri. Selain itu, bahkan jika itu di atas bintang, ia harus masuk jauh ke dalam untuk mendapatkan lebih banyak besi halus Skyfire, itulah yang bisa dilakukan Raja Dewa. Tang San tidak tahu apakah ada pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Dewa di benua peri, secara teoritis, seharusnya tidak ada. Karena jika ada Raja Dewa teratas, bintang biru ini pasti sudah ada di tingkat alam dewa, bukan kondisinya saat ini. Munculnya Tianhuo Jingti mengejutkan Tang San. Alasan mengapa dia bisa mengenalinya secara sekilas adalah karena ada penyimpanan besi halus di alam dewa, dewa tingkat pertama di alam dewa, dan senjata dewa elemen api ditempa dengan api langit, besi halus. Apakah nilai dari sepotong besar besi halus Skyfire dapat diukur dalam mata uang? Meskipun Tang San tidak berpikir dia bisa sepenuhnya menampilkan karakteristiknya sekarang, itu adalah logam yang memenuhi syarat untuk ditempa menjadi senjata ilahi. Tidak ada keraguan bahwa Skyfire Elite Iron, yang disebut monster lava besi, belum menunjukkan nilai sebenarnya. Tang San berbalik untuk melihat Zhang Haoxuan dan mengangguk penuh semangat padanya. Lelang dimulai. Harga dimulai dari 50 koin elemen. Setiap markup adalah 10. Di lapangan, penyebab Sin sudah memulai lelang resmi. Untuk Skybreaker dengan karakteristik gebrakan ini, masih banyak peminat kuat. Segera, harganya menembus 100 koin elemen dan menjadi lot dengan harga tertinggi saat ini. Tetapi setelah lebih dari 100, tingkat kenaikan tarif turun secara signifikan. 100 koin elemen sudah merupakan harga setinggi langit untuk monster kelas menengah. Pada saat ini, sepertinya kamar pribadi bangsawan itu sedang melakukan sesuatu. 120 koin elemen. Terima kasih, kata Kaos sambil tersenyum. Palu pemecah langit ini secara internal dihargai 120 koin elemen, yang sudah menyelesaikan tugas. 130, 140. Kenaikan harga terus berlanjut, segera naik ke 160. Dari sudut pandang klan monster, ini telah melampaui nilai Skybreaker itu sendiri. Bagaimanapun, ia hanya memiliki satu atribut. Meskipun sangat praktis dan dapat dianggap sebagai atribut yang sangat berkualitas tinggi, itu masih sangat mahal. Zhang Haoxuan sering melihat Tang San, dan kali ini mereka datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dari sudut pandang Zhang Haoxuan, dia bahkan berharap dia akan melelang beberapa harta yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasinya. Kekuatan adalah milik sendiri. Hampir 200 koin elemen, Anda dapat membeli banyak barang bagus. Mata Tang San sangat ditentukan. Dalam pikirannya, apalagi 200 koin elemen, bahkan jika itu 20.000, itu pasti sepadan. Jika hal ini dilakukan, masa depan akan menjadi artefak. Bahkan beberapa artefak, karakteristik sebenarnya dari Skyfire Fine Iron tidak membutuhkan banyak volume untuk dipamerkan. 200, Tang San langsung memberikan harga 200 koin elemen. Kenaikan tarif akhirnya terhenti, tapi segera, harga 210 muncul. 250, Tang San menekannya 5 kali tanpa ragu-ragu. Melihat timbangan digital ini, bahkan sempat terlihat terkejut, namun ia segera menyembunyikan ekspresinya. Ia mengerti bahwa ada penawar untuk lot ini. NS. Hanya penjelasan ini yang bisa sesuai dengan harga ini. Tawaran tegas Tang San akhirnya menghentikan penawaran. 250 koin elemen untuk pertama kalinya, 250 untuk kedua kalinya. 250, ketiga kalinya, kesepakatan. Selamat kepada penawar ini. Chow Salhar tidak ragu, dan untuk ini, itu melebihi harga psikologis 2 kali. Dia sangat puas dengan harganya. Sebagai juru lelang utama, promosinya berasal dari kelebihan pendapatan ini. Pada saat ini,
itu secara alami tersenyum seperti bunga, dan dengan cepat diselesaikan. Mendengar kata kesepakatan, ekspresi wajah Tang San menjadi santai. Tianhuo Jingti telah tiba. Dengan sepotong besi halus Skyfire ini, lelang lainnya hari ini tidak akan berpartisipasi dalam semua, itu adalah keuntungan besar. Selain itu, karena binatang buas sebelumnya, dia juga bisa membeli banyak dengan setengah harga. Jangan menembak sesuatu secara acak, jangan lupakan tujuan kita kali ini. Zhang Haoxuan mengingatkannya, jika bukan karena muridnya yang muda tapi dewasa yang telah berulang kali melakukan mukjizat, dia akan lebih tenang, dia tidak akan membiarkan Tang San kekacauan seperti ini. Oke, dengarkan kamu. Tang San sudah puas saat ini. Bab 205, Kayu Emas. Selusin lot berikutnya adalah semua jenis senjata dan peralatan, dan semuanya tampaknya dibuat dengan sangat baik. Tapi di mata Tang San, mereka semua bisa digambarkan sebagai kasar dan jelek, itu adalah pemborosan bahan. Ada juga banyak bahan yang sangat bagus, tetapi karena menempa itu sendiri memiliki nilai tambah yang besar, dan logam ini tidak langka seperti Skyfire Fine Iron, tidak mungkin untuk membelinya, jadi Tang San tentu saja tidak akan menawar. Di antara mereka, pedang besar dengan 3 bonus atribut menyebabkan pelelangan memicu gelombang asteris-asteris, dan akhirnya dijual dengan harga tinggi 1.200 koin elemen. Di antara 3 atribut, yang paling kuat adalah iblis. Dapat menembus pertahanan hampir semua atribut elemen. Sangat kuat. Bahan yang digunakan juga berharga dan tidak biasa. Ada 2 logam utama, perak ajaib dan emas murni, tetapi menurut Tang San, proporsi selama penempaan agak bermasalah, dan bahan itu sendiri belum sepenuhnya digunakan. Dan lingkaran sihir yang melekat pada pedang besar ini masih terlihat seperti itu. Pengenalan hati kausal mengatakan bahwa itu ditempa oleh kekuatan besar pengadilan leluhur. Digunakan untuk menjadi senjata dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Harga 1.200 koin elemen tidak tinggi untuk pedang hebat ini. Tetapi bahkan jika itu diubah menjadi koin Tianyu, itu akan menjadi 120. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kekayaan seperti itu. Koin Zijin, mata uang tingkat tertinggi kekaisaran Tianyu dari klan monster, hampir tidak pernah terlihat di pasar. Koin Zijin juga disebut tungku darah. Mereka digunakan untuk budidaya oleh para dewa dan dewa ke atas. Dikatakan demikian menjadi mata uang tidak lagi akurat. Melihat pedang besar yang dijual dengan harga tinggi, Tang San sebenarnya sedikit cemburu. Jika dia punya cukup uang, dia akan rela menghabiskan begitu banyak uang untuk melelangnya. Jika pedang besar ini jatuh di tangannya, dia tentu saja tidak akan menggunakannya secara langsung, tetapi akan mencium kembali pedang besar ini, meleburnya kembali ke logam aslinya, dan menggunakannya untuk tujuan lain. Kedua logam, perak ajaib dan emas murni, sangat berharga, tetapi tempat mereka yang paling berharga bukanlah untuk menggunakan diri mereka sendiri secara langsung untuk membuat peralatan, tetapi untuk mengubah batu menjadi emas. Menambahkan sedikit salah satu dari kedua logam ini ke beberapa logam lain dapat memainkan peran besar dan meningkatkan sifat-sifatnya. Itu bahkan lebih kuat dan efektif daripada senjata yang dibuat dengan perak ajaib dan emas murni. Di mata Tang San, kedua logam ini seperti monosodium glutamat saat memasak, mereka secara khusus digunakan sebagai primer dan media saat memurnikan paduan. Sayangnya, mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, dan tentu saja mereka tidak dapat menangkap pedang yang berharga ini. Semakin dia memahami dunia, Tang San menemukan beberapa masalah di dunia yang memiliki sumber daya yang sangat besar ini. Kekasaran penempaan berbanding terbalik dengan sumber daya yang sangat besar di dunia ini, dan penelitian tentang lingkaran sihir juga sangat kasar. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, di sisi lain, adalah peluang bagi Tang San sendiri. Lelang berikutnya juga terjadi berulang kali. Untuk senjata dan peralatan, klan monster jelas sangat bersemangat, terutama yang memiliki kualitas bagus dan atribut yang kuat. Pengamatan menunjukkan bahwa monster lebih suka senjata, bahkan jika kualitasnya sama, harga senjata jelas lebih tinggi daripada baju besi. Ini harus dikaitkan dengan keinginan mereka untuk menyerang. Tang San dan guru wali kota tidak bergerak lagi. Awalnya, tujuan kedatangan mereka untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini bukanlah senjata dan peralatan. Itu adalah harta karun di belakang. Pelelangan senjata dan peralatan berlangsung selama hampir 2 jam, dan lebih dari 40 peralatan berkualitas tinggi dilelang. The Sky Breaking Hammer tidak diragukan lagi dilewatkan oleh Tang San. Dia harus menyusun kembali palu ini, tetapi dia tidak bermaksud menggunakannya sebagai bahan untuk memisahkannya.
Karakteristik dari Skyfire Essence Iron berbeda dengan Magic Silver dan Fine Gold. Semakin besar volume Skyfire Iron, semakin besar efeknya. Hanya saja di tangan Tang San, dia harus menyusun kembali, dan kemudian menambahkan lingkaran sihir yang cocok untuk Skyfire Elite Iron, sehingga efeknya dapat sepenuhnya dimainkan. Gadis rubah merah Kausin terus memimpin pelelangan. Dia melihat ke Stan sambil tersenyum dan berkata, lelang berikutnya adalah beberapa bahan berharga, buah-buahan spiritual, dan sayuran spiritual yang telah kami kumpulkan dalam beberapa bulan terakhir, yang telah melewatkan senjata dan peralatan sebelumnya, jangan lewatkan hal-hal baik ini lagi. Sejauh yang saya tahu, beberapa dari lot berharga ini sangat langka bahkan di lelang besar. Selanjutnya, mari kita pergi ke bagian atas halaman. One Piece. Gerobak telah didorong ke dalam Kolosseum ketika sedang berbicara. Gerobak itu kecil dan ditutupi dengan kain merah. Ketika didorong ke sisi Caesin tersenyum dan berkata, biarkan saya memperkenalkan lot ini. Atau, biarkan semua orang melihatnya. Saya pikir saya khawatir semua orang yang tahu lot ini harus sama. Bulu langka. Saat berbicara, ia tiba-tiba menjabat tangannya dan merobek kain merah itu, memperlihatkan isinya. Itu adalah nampan besar yang diselimuti penutup transparan. Di nampan, barang-barang aneh ditempatkan. Barang-barang ini terlihat sangat aneh, agak seperti cabang pohon, tergeletak tidak beraturan di atas nampan. Tapi yang aneh adalah cabang itu memancarkan kilau keemasan pucat. Meski tribun jauh dari pusat Kolosseum, cahaya keemasan yang terang masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Kecemerlangan emas ini sepenuhnya menunjukkan yang luar biasa. Tapi seperti yang dikatakan gadis rubah merah, tidak banyak penawar yang mengetahui hal ini. Untuk sementara, ada banyak diskusi di tribun. Penyebab Sin tersenyum dan berkata, jika lot ini ditempatkan di sisi kerajaan kaya, pasti akan ada banyak orang kuat yang mengetahuinya. Karena itu sebenarnya lebih berarti bagi roh. Ini adalah kekaisaran kaya, tunggul yang tersisa oleh Raja Iblis tingkat dewa ketika dia jatuh. Raja Iblis ini dibudidayakan oleh pohon kuno dan memiliki darah emas. Dan tunggul yang ditinggalkannya disebut kayu emas. Itu adalah dirinya sendiri, bahan dengan sifat ilahi. Bahkan jika Anda bawa saja, Anda akan dipelihara oleh jejak sifat ilahi itu, yang membantu pembangkit tenaga listrik tingkat 9 untuk menerobos ke tingkat dewa. Meskipun itu hanya tunggul dan bukan batang, ini dia tapi ini 68 kg. Harganya tak ternilai harganya. Harga awalnya adalah 100 koin elemen, dan harganya naik 10 setiap kali. Sekarang pelelangan dimulai. Kayu emas. Bagi dua suku peri, status garis keturunan emas sudah tidak diragukan lagi. Hal ini diakui oleh semua ras. Namun, ketika tumpukan kayu emas ini mulai menawar, itu adalah titik dingin yang langka. Itu juga merupakan penjualan dingin pertama dari lelang besar hari ini. Tidak ada yang memegang kartu. Tang San melihat suasana canggung di tempat kejadian dengan terkejut, dan bertanya kepada Zhang Haoxuan di sampingnya dengan suara rendah, Guru, mengapa tidak ada yang berpartisipasi dalam pelelangan? Zhang Haoxuan berkata, benda ini sangat bagus. Mengapa kamu ingin mengangkat kartu? Kayu emas tidak berguna sama sekali. Keilahian yang dilakukannya adalah simbolis terbaik. Baik monster maupun roh tidak mempercayai hal ini sama sekali. Mereka percaya bahwa mereka dapat langsung menerobos dengan kekuatan mereka sendiri. Kayu emas sangat jarang di sisi ras monster, tetapi sering terlihat di sisi ras roh. Jika itu adalah tulang punggung dan keilahian lebih kuat, maka mungkin akan terpengaruh. Beberapa perhatian, ini jelas merupakan cabang dari kayu emas, yang tidak terlalu berguna kecuali untuk hiasan. Mendengar apa yang dia katakan, mulut Tang San berkedut. Apa itu hal kekerasan? Dia memahaminya. Dia benar-benar beruntung karena dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini dengan gurunya kali ini. Entah itu monster atau hantu, itu hanya. Dia tidak tahu lagi bagaimana menggambarkannya. Kayu emas tidak berguna. Bab 206, Imajinasi Pohon Kuno Emas. Di dunia tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya, ada akademi terkuat di benua Douluo yang disebut Akademi Shrek. Setelah kebangkitan Akademi Shrek, hal terpenting adalah pohon emas kuno. Dengan pohon emas kuno ini, Akademi Shrek selalu menjadi kekuatan tertinggi dunia, dan energi kehidupan pohon emas kuno tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik Shrek yang telah berkembang biak. Meskipun dihancurkan kemudian, ketika berakar kembali dan bertunas dan tumbuh lagi, ia bahkan menjadi parasit dari induknya sendiri di kehidupan sebelumnya,
dan akhirnya berkembang menjadi pohon kuno abadi, yang ada sebagai inti kehidupan di sana, planet. Dan hutan emas di depan mereka jelas merupakan cabang dari pohon emas kuno. Hal ini sangat umum di Kekaisaran Richen. Pohon emas kuno juga disebut pohon kehidupan kuno. Dengan kata lain, ada banyak pohon kehidupan kuno di Kekaisaran Richen. Tak heran jika nafas kehidupan di dunia ini begitu kaya. Dia semua ingin pergi ke Kekaisaran Richen dan mendapatkan kayu emas. Apakah tidak ada yang membutuhkannya? Kayu emas yang diukir menjadi ornamen juga merupakan keberadaan yang sangat berharga, sangat indah, lebih ringan, lebih mudah dipakai daripada logam mulia, dan juga dapat menggunakan sifat ilahi untuk menghangatkan dirinya sendiri. Gadis Firefox adalah masih ada kerja keras. Tapi tetap tidak ada yang merespon. Yah, begitulah, kalau begitu. Karena Sin tidak siap untuk terus membuang waktu, masih ada banyak lelang di belakang. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba bergerak, 100 koin elemen, beberapa penawar menawar 100 koin elemen. Benar saja, masih orang yang tahu barangnya. Senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi kaya. Seseorang benar-benar membuat tawaran. Sebagai lot pertama dari kayu emas, jelas tidak terlalu optimis tentang pelelangan besar sekarang ada orang yang menawar, dan itu lebih baik daripada dingin. Namun, ini adalah waktu untuk menawar. Pada akhirnya, tumpukan kayu emas dengan berat total 68 kg ini dilelang dengan harga cadangan. Dari tribun, Tang San menghela nafas. Dengan hati yang tenang, dia tidak bisa menahan untuk menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya saat ini. Zhang Haoxuan di sampingnya mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar yakin benda ini berguna? Bisiknya. Tang San mengangguk diam-diam, dia tidak menjelaskan apapun kepada guru saat ini. Beberapa kata tidak cocok untuk diucapkan. Dan hutan emas ini lebih dari berguna. Ini sangat berguna. Dan berbagai kegunaan jelas merupakan sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Zhang Haoxuan. Bagi Tang San, kepentingannya bahkan melampaui besi spiritual api surgawi, dan itu bahkan terkait dengan hal terpenting untuk pertumbuhan masa depannya sendiri. Undian kedua dengan cepat disajikan, yang merupakan harta surga dan bumi yang dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan, dan antusiasme untuk menawar segera diilhami kembali. Adapun hal-hal yang diminati monster ini, Tang San tidak masuk angin. Dia ingin meningkatkan kekuatan garis keturunan dari transformasi dewa monster, dia hanya perlu menemukan monster yang lebih kuat dari kekuatan garis keturunannya sendiri dan langsung menyerap kekuatan garis keturunan mereka. Dan kekayaan alam semacam ini tersedia di toko-toko di Kericho Lege. Tidak ada kayu emas di toko akademi. Saya tidak tahu apakah itu karena toko akademi tidak melihatnya, atau karena kayu emas tidak banyak muncul di sisi Kekaisaran Tianyu dari monster itu, klan. Jika bukan karena hati mengambil kebocoran, Tang San ingin pergi sekarang. Dia tidak sabar untuk kembali dan berurusan dengan Skyfire Iron dan Golden Wood miliknya sendiri. Dua hal ini akan sangat membantunya. Duduk di samping Tang San, Zhang Haoxuan bisa dengan jelas merasakan emosi gembira Tang San saat ini. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami murid ini lebih dan lebih. Dengan pertumbuhan yang konstan, Tang San secara bertahap memberinya perasaan yang mendalam. Tetapi sebelum Tang San, terlepas dari bahayanya sendiri dan risiko mengekspos kemampuannya, dia masih membunuh kalajengking iblis Ao raksasa dan membawa kembali tubuh dua pengikut manusia, yang membuatnya merasa lebih nyaman dengan anak ini. Tidak peduli rahasia apa yang dia miliki, hatinya sepenuhnya mengarah ke sisi manusia. Tidak ada keraguan. Di antara organisasi penebusan, satu-satunya generasi muda yang dapat dibandingkan dengannya mungkin adalah putra cantik penebusan tingkat biru. Tentu saja, dalam organisasi, pentingnya Mei Gongzi hampir yang pertama, dan bahkan harapan keselamatan secara keseluruhan jauh dari Tang San yang tidak diketahui. Beberapa lot berikutnya adalah semua jenis harta, dengan fungsi yang berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka terkait dengan peningkatan garis keturunan. Dan ras yang ditargetkan juga berbeda, dan mereka telah mengirim banyak uang. Tapi Tang San tetap bergeming, hanya diam menunggu dan mengamati. Lot ini hampir tersedia di toko perguruan tinggi, dan Kericho Lege pasti layak sebagai perguruan tinggi terbesar di kota Keri. Hanya saja sekarang dia tidak bisa benar-benar memindahkan hal-hal baik di akademi. Lot berikut diyakini disukai oleh banyak orang. Ini memiliki manfaat yang tak ternilai bagi kita untuk menembus level dewa. Seperti yang kita semua tahu, ketika pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari berbagai ras menembus level dewa,
kemungkinan besar hambatan bukan garis keturunan kita. Kekuatan adalah kekuatan spiritual yang perlu berevolusi dengan kekuatan garis keturunan. Hanya ketika keduanya berevolusi dalam koordinasi, kemacetan akhirnya dapat dipatahkan. Budidaya kekuatan spiritual sangat sulit untuk sebagian besar ras kecuali beberapa ras-ras. Benda-benda. Oleh karena itu, harta surga, materi, dan bumi yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual menjadi lebih berharga. Apa yang akan kita lelang selanjutnya adalah harta surga, materi, dan bumi yang berharga ini. Ada total 12 buah matahari ungu. Untuk peningkatan kultivasi spiritual, sangat membantu. Harga awalnya adalah 300 koin elemen. Setiap kali harganya naik, tidak kurang dari 10 koin elemen. Gerobak didorong ke atas, dan dari dudukannya, saya bahkan tidak bisa melihat tempat parkir, saya hanya bisa melihat lingkaran ungu samar di perisai. Tang Sanyun hanya bisa melihat dengan penglihatannya, itu adalah 12 buah ungu yang sedikit lebih besar dari ibu jarinya, dengan lingkaran ungu samar di atasnya. Buah semacam ini juga ada di toko-toko Kerichol Lege, dan jumlahnya sangat langka. Tang San telah mencoba merasakannya sebelumnya, dan itu memang sangat membantu kekuatan mental. Dia baru saja terinfeksi nafasnya, dan semuanya sangat membantunya. Hanya saja sekarang kekuatan mentalnya sudah berada di peringkat 9, kecuali diambil langsung, peningkatannya masih terbatas. 300 koin elemen, ini jelas merupakan harga setinggi langit. Seperti yang dikatakan Kaos Sin, harta surga, materi dan bumi yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual semuanya sangat berharga. Harga transaksi dari beberapa lot pertama tidak melebihi 200 koin elemen. Guru, ini dia. Tang San mengangguk ke Zhang Haoxuan di sampingnya. Oke, Zhang Haoxuan tidak banyak bertanya. Dia bahkan menembak Tang San dengan Huang Jinmu. Apakah jaraknya sangat dekat? Lelang dimulai. 330, 340, 350, 360. Penawaran Xiangguo baru saja dimulai, dan putaran kekerasan segera dimulai. Jelas, tidak sedikit ras monster yang ingin meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Hampir dalam sekejap mata, itu menembus 400 koin elemen. Zhang Haoxuan menoleh untuk melihat Tang San, harganya terlalu tinggi. Tang San sedikit mengangguk padanya dan berkata, ini sepadan, dan jangan lupa, kami memiliki peluang diskon 50%. Mata Zhang Haoxuan berbinar, benar. Tang San telah memenangkan pertempuran sebelumnya, dan ada diskon 50% untuk satu lot. Semakin tinggi harganya, semakin menguntungkan. Dia segera melanjutkan menawar, 450, 460. Ketika harga penawaran melebihi 500, tingkat kenaikan harga turun secara signifikan. 520, 520 ada di sana. Oke, 530. Harga buah siang ini terus naik karena kutipan tanpa henti. 600. Beberapa penawar menawarkan 600 koin elemen. Apakah ada yang lebih tinggi? 610, 610. Apakah ada yang lebih tinggi? 700. Beberapa penawar langsung menawar 700 koin elemen. Jelas, ini tidak bisa dihindari. Apakah ada teman yang mau bersaing? Buah hydrangea ini berkualitas sangat baik dan dalam kondisi terbaik. Dipetik paling matang waktu adalah waktu terbaik untuk hasil terbaik. Jika 12 buah siang diberikan oleh pengikut, mereka bahkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempromosikan para dewa. Semua orang tahu betapa berharganya buah siang. Di seluruh benua, output tidak akan melebihi 100 buah setahun. Sangat jarang 12 buah muncul di pelelangan sekaligus. Bab 207, Photographed Xiangguo. Alasannya sulit untuk dijual, tetapi harga mata uang elemen 700 jelas melebihi ekspektasi psikologis sebagian besar penawar. Dan ini jelas bukan yang terbaik hari ini. Lagi pula, tidak ada yang terus bersaing. 700 untuk pertama kalinya, 700 untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, kesepakatan. 12 buah siang akhirnya dijual dengan harga tinggi dari 700 koin elemen. Tentu saja, mereka adalah Tang San dan Zhang Haoxuan, dua tuan dan murid. Jika tidak ada diskon 50% seperti itu, sejauh ini, koin elemen yang mereka bawa telah habis. Diskon 50% digunakan pada Xiangguo, sehingga mereka masih memiliki lebih dari 300 elemen koin surplus. Ada senyum tipis di wajah Tang San. Xiangguo meningkatkan kekuatan mentalnya, dan efek memelihara lautan roh sangat bagus.
Tidak hanya dapat digunakan oleh Li Bai untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya dan membantunya untuk naik ke peringkat kelima, pada saat yang sama, Wu Bingji, kampung halaman, dan Cheng Zicheng juga membutuhkan kekuatan spiritual, terutama di kampung halaman, waktunya juga berubah, membutuhkan kekuatan spiritual. Belum lama ini, Tang San juga mengajari mereka metode kultivasi mata setan ungu, tetapi kemajuan mereka dalam kultivasi jauh lebih buruk daripada membaca putih. Dengan bantuan Xiang Guo, setidaknya dapat membantu mereka memasuki tahap pertama dari murid sihir ungu, dan meningkatkan dan menstabilkan kekuatan mental mereka. Uang itu sepadan. Promosi mereka adalah promosi Tang San. Lagi pula, dengan pengecualian Wu Bingji, tidak ada yang melampaui tingkat 5. Tang San tidak melakukan gerakan lagi dalam pelelangan nanti, meskipun masih ada lebih dari 300 koin elemen yang surplus, tetapi itu tidak cukup untuk membeli harta berharga surga, material, dan bumi itu. Dan Tang San juga berencana untuk menghemat uang untuk membeli beberapa bahan yang dia butuhkan. Dengan peningkatan tingkat kultivasinya, dia dapat melakukan lebih banyak hal sekarang, terutama karena dia semakin memahami dunia. Itu juga memungkinkan dia untuk memiliki rencana yang lebih lengkap untuk masa depannya, dan dia ingin dalam waktu singkat, tidak realistis untuk meningkatkan kekuatan batin menjadi kekuatan yang dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Oleh karena itu, dia perlu meningkatkan dirinya sesegera mungkin, dan pada saat yang sama, dia juga perlu memiliki efektivitas tempur yang lebih kuat bahkan sebelum basis kultivasinya ditingkatkan. Setidaknya itu harus mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Di pelelangan, ada banyak kesenangan, dan memang ada banyak hal baik dari harta surga dan bumi, beberapa di antaranya tidak tersedia di toko Akademi Carry. Tapi harganya juga mencengangkan. Tang San dan Zhang Haoxuan hanya bisa melihat. Misalnya, ada buah bernama Deng Linguo dengan mata Zhang Haoxuan memerah. Benda ini digunakan untuk menembus level dewa. Itu dapat sangat meningkatkan pemahaman tentang langit dan bumi pada saat terobosan, dan pada saat yang sama membuat darah mendidih. Sangat meningkatkan kemungkinan menembus level dewa. Harga transaksi akhir gadget ini adalah 10.000 koin elemen. Pada harga ini, Master dan murid Tang San hanya bisa melihatnya. Dengan lelang Den Linguo, penawaran juga telah memasuki tahap akhir. Harga dari 3 lot terakhir sangat tinggi. Ini adalah lelang 3 jenis darah. Lelang darah unik untuk Kekaisaran Tianyu dari klan monster. Seperti yang kita semua tahu, selain kultivasi terus-menerus, cara termudah untuk meningkatkan kekuatan darah sendiri adalah dengan menyerap dan menyaring darah dengan tingkat yang lebih tinggi dari ras yang sama, sehingga membuat darah seseorang mendidih, mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan meningkatkan peringkat darah sendiri. 3 garis keturunan yang akhirnya dilelang adalah 2 garis keturunan emas, ditambah 1 garis keturunan emas. Hanya darah Kaisar Iblis besar yang bisa disebut di atas emas. Dapat dilihat betapa berharganya itu. Begitu 3 garis keturunan utama keluar, penonton mendidih. Penawaran menjadi begitu sengit sehingga ada pemain kuat yang bergegas keluar dari ruang pribadi, hampir menjadi pertarungan besar. Tidak sampai dengusan dingin mengejutkan penonton bahwa situasinya menjadi tenang. Mulai ulang lelang. Jenis garis keturunan emas pertama yang dilelang adalah garis keturunan singa emas, garis keturunan pudel emas Song Junho yang akrab dengan Tang San. Kemampuan alami yang melekat pada garis keturunan singa emas adalah api suci emas, dan Tang San dapat dengan jelas melihat kekuatannya. Garis keturunan singa emas ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik klan singa emas urutan ke-9, dan beratnya 1 kilogram. Untuk semua pembangkit tenaga listrik klan singa, itu adalah harta yang tak tertandingi, dan itu adalah kesempatan besar bagi mereka untuk berubah menjadi klan singa emas. Klan singa itu sendiri adalah klan yang kuat di antara klan monster, dan berbagai cabang sangat kuat, dapat dibayangkan bahwa persaingannya sangat ketat. Akhirnya, dia dijatuhkan oleh Raja Singa tingkat dewa dengan harga 9.000 koin Tianyu. Ya, itu adalah koin Tianyu, bukan koin elemen. 9.000 koin Tianyu setara dengan 90.000 koin elemen. Pokok astronomi mutlak, dan hanya ras kuat ini yang memiliki latar belakang. Garis keturunan emas kedua yang diambil adalah yang paling cemburu dari Tang San. Garis keturunan macan tutul juga merupakan garis keturunan emas dari keluarga macan tutul. Flash Leopard Transformation brand Tang San akhirnya berkembang ke arah ini, jika dia bisa mendapatkan Leopard Bloodline,
promosi Demon God Transformation-nya pasti akan sangat besar, dan bahkan tidak mungkin untuk langsung menembus peringkat ke-7 dengan garis keturunan emas ini. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk membelinya. Munculnya darah emas ini eksklusif untuk penawaran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dengan kata lain, tujuan mereka datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan adalah hal ini. Persaingannya sama sengitnya, dan pada akhirnya 8.000 koin Tianyu, yang diambil oleh pembangkit tenaga listrik klan Macan Tutul. Diskon 50% Tangsan hanya diketahui pada saat pembayaran terakhir, dan hanya lelang di bawah 1.000 koin elemen yang valid. Namun kali ini, dia sedikit aneh, mengapa tidak ada ras kuat yang datang kepadanya untuk bekerja sama, sehingga mendapatkan kemungkinan diskon 50%. Lelang jenis darah terakhir juga merupakan poros terakhir dari keseluruhan lelang. Ketika darah ini diangkat, 4 pria kuat mengikuti pada saat yang sama. Keempatnya menjaga keempat sisi gerobak. Semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Semua orang tenang, tetapi Tang San bisa merasakan bahwa jelas ada fluktuasi spasial yang sangat kuat di sekitar tubuh mereka, dan banyak darah yang ditampilkan di dalam mereka tampaknya terisolasi di ruang lain. Tidak diragukan lagi, ini adalah pembangkit tenaga listrik dari ras iblis merak. 4 tuan para dewa benar-benar keluar untuk banyak hal, yang menunjukkan pentingnya lot ini. Alasan mengapa tubuh Sin sedikit gemetar karena lot ini. Pertama-tama ia memberi hormat kepada 4 ahli tingkat dewa dari ras iblis merak, dan kemudian perlahan berkata, lot berikutnya juga yang besar terakhir hari ini. Aksis, tolong kendalikan juga emosimu untuk mereka yang impulsif sebelumnya, sangat terhormat hari ini. Penguasa kota Keri kami juga datang ke pelelangan ini untuk menyaksikan sejarah pelelangan ini. Kalimat terakhir ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman. Penguasa kota Keri City secara alami adalah Raja Iblis dari klan Iblis Merak kontemporer, Raja Iblis tingkat ke-11 yang kuat dengan garis keturunan teratas. Dengan orang ini duduk sendiri, bahkan jika keberadaan level yang sama tiba, dia pasti tidak berani melakukannya dengan enteng. Bagaimanapun, kekuatan Raja Iblis Besar Merak tidak sebanding dengan rata-rata Raja Iblis Besar. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Kaos Sin, penonton jelas jauh lebih tenang. Dan semua mata tertuju pada gerobak di tengah. Kaos Sin dengan hati-hati mengangkat perisai emas di atas, memperlihatkan perisai melingkar di dalamnya. Di paspor, sekelompok lingkaran cahaya berwarna berdesir hampir seketika. Ketika halo berwarna ini muncul, semua monster yang hadir, termasuk Tang San, merasa pusing. Ya, darah ini berwarna-warni, terlihat luar biasa dan mengharukan. Di sekitar darah 7 warna, jelas ada lingkaran cahaya berwarna samar yang berfluktuasi. 7 warna memberi orang perasaan yang mempesona, seolah-olah jiwa akan diserap olehnya. Bab 208, klan kami tidak memiliki kaisar, dan kaisar baru tidak memiliki kota. Bahkan Zhang Haoxuan tidak tahu asal-usul darah ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa nilai darah ini yang dapat dijaga secara pribadi oleh 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang agung pasti sangat tinggi. Gadis iblis dari suku rubah merah dengan hormat membungkuk ke darah dengan kilau warna-warni, dan kemudian dengan hormat berkata, darah ini berasal dari salah satu orang paling kuat di klan kami, Kaisar Iblis Ki Seluda. Saya sangat beruntung menjadi dapat muncul di pelelangan kita kali ini. Saya yakin tidak perlu bagi saya untuk mengatakan apapun tentang legenda Kaisar Setan Besar 7 rusa berwarna. Darah ini mengandung setetes esensi Kaisar Setan Besar. Nilainya tidak terhitung. Darah ini tidak berasal dari kota Keri kami, tetapi dari istana leluhur. Itu datang khusus untuk mendukung lelang kota Keri kami. Darah Kaisar Iblis Besar Ki Selu. Tang San sebenarnya telah melihat legenda tentang Kaisar Iblis Agung Ki Selu di buku-buku kuno, dan mendengarnya dari para guru Akademi Penebusan. Yang ini, di Kekaisaran Tianyu dari klan monster, adalah eksistensi legendaris yang mutlak. Kaisar Iblis Rusa 7 warna juga dikenal sebagai Kaisar Iblis Elemental. Jika Anda berbicara tentang kekuatan tempur saja, yang ini dulunya menempati peringkat kelima di seluruh istana leluhur, termasuk Kekaisaran Richen dari suku roh. Itu adalah yang kuat di antara yang kuat. Sangat disayangkan bahwa klan Rusa 7 warna adalah klan independen yang legendaris, juga dikenal sebagai klan soliter. Yang disebut klan mandiri berarti hanya ada satu orang, dan tidak ada klan, yang berarti klan mandiri. Ras independen umumnya berasal dari mutasi ras yang kuat, dan mutasi yang sama hampir sulit untuk muncul. Duklan tidak terlalu kuat, dan beberapa bermutasi menjadi duklan ada di dunia.
Tapi begitu ada yang kuat di antara ras independen, itu akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. Kaisar Iblis Besar Kiselu adalah legenda perwakilan dari suku independen. Klan rusa tidak dianggap kuat di antara klan monster Kekaisaran Tianyu, bahkan keberadaan yang relatif lemah. Hingga kemunculan Kaisar Iblis Agung Kiselu. Kaisar Iblis Besar Ki Colorlu awalnya adalah garis keturunan yang diserap Tang San, yang disebut Iblis Ling Silu. Tapi itu adalah keputusan alami, keputusan untuk menjadi cerdas. Mengandalkan semangat roh rusa dan iblis, dia telah menemukan jalannya sendiri selangkah demi selangkah, membiarkan darahnya sendiri berevolusi dan bermutasi di lautan elemen. Pada akhirnya, itu menjadi keberadaan yang kuat yang mampu mengendalikan 7 elemen air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang secara bersamaan. Dan bergegas ke tahta Raja Iblis dalam satu gerakan. Saat dipromosikan menjadi Kaisar Iblis Besar, posisi seluruh klan rusa, terutama klan Iblis Rusa Badak Roh, di Kekaisaran Tianyu meningkat secara linier. Rusa Kancil sama terkenalnya dengan Kijang Emas. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Iblis Besar dari Rusa Warna Ki adalah klan independen, dan bahkan keturunannya belum dapat mewarisi garis keturunan yang kuat, dan garis keturunan Rusa Warna Ki juga diakhiri olehnya. Bagaimanapun, Valanstar bukanlah alam dewa yang sebenarnya, meskipun ada energi besar dan sumber daya yang sangat besar di sini. Tapi itu tidak memiliki aura surgawi dari alam dewa, jadi tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis, hidupnya akan berakhir suatu hari nanti. Terlebih lagi, tidak ada perdamaian total antara Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Kaya, dan sering terjadi perang. Dengan kekuatan tiraninya, Kaisar Iblis Agung Kiselu pernah memimpin Kekaisaran Tianyu untuk mengalahkan Kekaisaran Kaya. Namun, dia terluka parah dalam pertempuran hebat. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik etnis tunggal ini tidak memiliki warisan lanjutan. Selain itu, dia terlalu kuat dan tidak memiliki terlalu banyak pendukung di istana leluhur. Pada akhirnya, itu jatuh dan menjadi sejarah paling legendaris dari keluarga Iblis Rusa. Legenda tentang Great Demon King of Seven Colored Deer selalu menjadi legenda paling suci dari keluarga Rusa. Rusa Kancil selalu mengatakan bahwa suatu hari, Raja Iblis Kijang 7 warna baru akan muncul, dan kemuliaan roh Kijang akan datang dari sini. Sangat disayangkan bahwa dalam sejarah, ada juga rusa besar berwarna Kaisar Iblis Ki. Karena alasan inilah lot ini sebagai sumbu terakhir sangat berharga. Itu tidak hanya sesederhana darah Kaisar Iblis Besar, tetapi juga langsung berasal dari warisan darah Kaisar Iblis Besar itu sendiri. Ini sangat penting bagi keluarga rusa setan khususnya, dan itu melampaui segalanya. Mengapa darah ini dibawa ke kota Keri untuk dilelang? Tentunya juga memiliki makna yang dalam, karena di dekat kota Keri adalah tempat berkumpulnya setan rusa terbesar. Tanpa keberadaan Raja Iblis Agung Kiselu, garis iblis rusa yang lebih lemah secara alami tidak akan dapat memasuki pusat Kekaisaran Tianyu. Keluarga kerajaan mereka, klan Rusa Emas dan Iblis Rusa Badak, semuanya tinggal di sini di kota Keri. Terlepas dari kekuatan tempur klan rusa itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi di antara klan monster, itu adalah salah satu dari sedikit ras yang pandai dalam bisnis. Menjadi ahli dalam bisnis berarti menjadi kaya. Klan rusa telah menjalin hubungan baik dengan klan Iblis Merak, dan dilindungi oleh Raja Iblis Merak. Meskipun kota Keri terletak di perbatasan, kota ini tidak jauh lebih buruk daripada kota-kota besar lainnya dalam hal kekayaan. Ada banyak kredit di dalamnya milik garis setan rusa. Pengadilan leluhur mengambil darah Raja Iblis Rusa 7 warna untuk dilelang, dan tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mendapatkan kekayaan besar dari klan rusa. Dan ini memalukan bahwa klan rusa tidak bisa menolak. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia telah memperoleh darah dari Kaisar Iblis Besar 7 rusa berwarna, akan sulit untuk meneruskan kekuatan darahnya, tapi setidaknya ada kesempatan. Barisan rusa setan sangat ingin Kaisar Rusa Besar 7 warna kedua muncul. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk memenangkan lot ini. Terlebih lagi, Iblis Rusa bukanlah yang monolitik. Setan Rusa Emas dan Iblis Rusa Ling Badak sama-sama kuat dan kaya. Tentu saja, mereka semua berharap darah ini dapat membuat klan mereka muncul sebagai Kaisar Iblis Besar. Meskipun roh Iblis Rusa Badak adalah yang paling mungkin, tetapi Iblis Rusa Emas, sebagai keluarga kerajaan, bukan tanpa kesempatan untuk berevolusi. Bahkan ada legenda bahwa Raja Rusa Besar 7 warna itu sendiri adalah hibrida dari Rusa Emas dan Setan Rusa Lingxi, sehingga berkembang kemudian. Penawaran dimulai,
dan memasuki keadaan berdarah hampir seketika, dan harga penawaran melonjak hampir seketika. Kamar pribadi terbesar di Colosseum of Kerry City. Ada seorang pria yang duduk di kursi utama, penampilannya tidak terlalu tampan, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang biasa, dan dia tidak tinggi. Terlihat seperti manusia biasa. Di sekelilingnya, ada hampir semua pria tampan dan wanita cantik. Namun, ia memiliki temperamen yang unik. Seluruh tubuh tampaknya berada di suatu tempat antara ilusi dan kenyataan, memberi orang perasaan yang tidak nyata. Pada saat ini, pelelangan luar telah dimulai, menyaksikan harga terus naik. Alis pria itu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jika Tang San ada di sini, maka dia pasti akan menemukan bahwa di samping pria ini, duduk di sebelahnya adalah yang dia impikan. Mei Gongzi terlihat sangat tenang, memperhatikan hidung dan mulutnya, seolah-olah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Wang Yan duduk di sisi lain, sesekali melirik Mei Gongzi, matanya jelas agak rumit. Itu benar, duduk di kursi utama, adalah penguasa kota Kerry kontemporer, patriark klan iblis merak, dan raja iblis merak hebat. Apakah istana leluhur melihat perkembangan kota Kerry terlalu baik? Beri aku gaji dari dasar pot. Suara Raja Iblis Merak besar jelas sedikit marah. Perkembangan kota Kerry yang sejahtera tidak terlepas dari jerih payah di Mendir terutama dari segi ekonomi. Kota Kerry semakin sejahtera dari tahun ke tahun. Dan darah Kaisar Iblis Besar 7 rusa berwarna diangkut untuk dilelang. Itu diputuskan sementara oleh pengadilan leluhur, dan itu adalah kehendak Kaisar Iblis Agung dari pengadilan leluhur. Bahkan tidak punya hak untuk menghentikannya. Orang yang mengawal darah Kaisar Iblis Besar Ki Selu kali ini adalah dua Raja Iblis Agung dengan pangkat yang sama, jadi tentu saja mereka bukan tanpa niat untuk memantau. Merasakan kemarahan Raja Iblis Merak Besar, tidak ada orang di sekitar yang mengatakan apa-apa. The Great Demon King Peacock menyipitkan matanya sedikit, tidak tahu apa yang dia pikirkan, saat berikutnya, matanya tiba-tiba beralih ke putra cantik di sebelahnya. Xiao Mei, bagaimana menurutmu? Bagi gadis kecil ini, dia tidak diperlakukan sebagai manusia, dan ketika dia melihatnya, itu jelas menjadi lebih lembut. Putra cantik itu mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis Besar Merak, klan saya tidak memiliki kaisar, dan kaisar baru tidak memiliki kota. Bab 209, Menghitung. 8 kata sederhana menyebabkan tubuh Raja Iblis Merak Besar bergetar sedikit, dan mata dari banyak ras Iblis Merak yang hadir juga menatap tuan muda dengan darah manusia ini dengan sedikit ngeri. Kembalilah. Merak Raja Iblis Agung tiba-tiba berdiri. Saat berikutnya, cahaya biru perak berkedip, dan menghilang dari udara. Mei Gongzi juga berdiri, sepertinya 8 kata yang mengejutkan langit barusan bukanlah apa yang dia katakan, dan dia langsung berjalan keluar. Wang Yan tampak kosong, dia tidak mengerti apa arti 8 kata sebelumnya, dan matanya sedikit kosong. Saya harus kembali dan bertanya kepada ibu saya, acara publik semacam ini, menurut aturan ras iblis merak, kerabat wanita tidak diizinkan untuk hadir. Pada saat ini, penawaran luar telah mencapai situasi demam. Ada 3 pihak penawaran, masing-masing dari 3 kamar pribadi. 50 juta koin Tianyu. Suara gadis rubah merah itu sudah bergetar. 50 juta koin Tianyu, jumlah ini setara dengan total pendapatan kota besar dalam 1 tahun. Bahkan tidak setiap kota besar memiliki kekayaan seperti itu. 51 juta, sebuah suara berat datang dari sebuah kamar pribadi. 5.000, tepat ketika kamar pribadi lain yang sebelumnya menawar akan dibuka, suara itu tiba-tiba berhenti dan tidak berlanjut. Tamu pribadi di kamar pribadi nomor 6, apa tawaranmu? Karena Sin buru-buru bertanya, kami, mundur. Setelah beberapa suara serak terhenti beberapa saat, mereka mengucapkan kata-kata untuk mundur. Pada saat ini, di ruang pribadi nomor 6, beberapa pria tua dengan tanduk di kepala mereka berdiri di sana dengan hormat, dan di depan mereka, ada seorang pria tambahan yang terlihat seperti manusia biasa. Tatapan pria itu menyapu mereka, dan dia mengangguk tanpa suara. Saat berikutnya, cahaya biru dan perak berkedip, dan itu sudah muncul di ruangan lain. Itu juga sekelompok pria dengan tanduk panjang di kepala mereka dengan warna emas samar di tanduk mereka. Pada saat ini, mereka ragu-ragu bagaimana membuat penawaran, dan melihat pria ini muncul. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di kepala iblis rusa emas tua. Saat berikutnya, merah yang muncul di wajahnya karena kegembiraan berangsur-angsur memudar. Dia mengangguk diam-diam, dan berkata dengan keras keluar, kami juga mundur.
Sosok biru dan perak itu berkedip, dan sosok itu menghilang lagi. 51 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Kausin berkata dengan heran. 3 kamar yang sebelumnya bersaing adalah 03, nomor 6 dan 08. Saat ini, penarikan mendadak nomor 6 dan nomor 8 meninggalkan kuota hanya untuk kamar pribadi nomor 3, yang baru saja mengutip harga tinggi 51 juta. Ini adalah darah terakhir dari Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Tidak ada yang lebih berharga dari ini. Tiba-tiba, otak Caixin menjadi kosong, dan tanpa sadar dia mengucapkan kalimat ini. Pada saat ini, di matanya, pupilnya tegak. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu tampaknya telah kehilangan jiwanya. Namun, masih tidak ada suara dari 2 kamar pada tanggal 6 dan 8. Penonton terdiam. Tidak ada suara. Semua orang menunggu saat terakhir datang. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Silakan pilih dengan hati-hati, kata Kausin lagi. Namun, tidak peduli itu di kamar ke-6 atau ke-8, tetap tidak ada suara, dan masih belum ada tawaran baru. Harga 51 juta koin Tianyu tampaknya telah menjadi abadi pada saat ini. Di tribun, Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kutipan dari ketiga pihak tadi hampir bisa digambarkan sebagai kobaran api yang mengamuk, dan hanya sejengkal tanah tidak boleh membuat harga naik terus. Kematian mendadak pada saat ini benar-benar aneh. Xiao Tang, bagaimana menurutmu? Mengapa kedua pihak tidak tiba-tiba mengajukan penawaran? Zhang Haoxuan bertanya pada Tang San di sebelahnya. Sepertinya sudah menghitung kamar pribadi nomor 3. Tang San sedikit mengernyit, juga sedikit bingung. Tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Kaisar Iblis Besar Rusa 7 warna ini, 3 pihak yang sebelumnya menawar semuanya merasa bahwa mereka bertekad untuk menang. Di antara mereka, pasti ada keberadaan setan rusa. Namun, apakah ada begitu banyak 3 pihak sehingga Kancil memiliki kemampuan untuk bersaing? Kilatan cahaya melintas di benakku, seseorang di antara ketiga pihak dengan sengaja menaikkan harga, baik nomor 3, nomor 6, dan ke-8. Pada saat ini, nomor 6 dan nomor 8 tiba-tiba berhenti menawar pada saat yang sama, jelas ada perasaan sengaja mengadu nomor 3. Tapi, siapa iblis rusa di kedua sisi? Ini tidak jelas. Penawaran terhenti, dan alasan hati tidak melanjutkan pelelangan, tetapi berdiri di sana dengan kosong. Di sini, ada dengusan dingin lainnya. Alasannya menggigil, seolah mendapatkan kembali jiwanya, dan tanpa sadar berkata, 51 juta untuk pertama kalinya, 51 juta koin Tianyu untuk kedua kalinya, dan 51 juta koin Tianyu untuk ketiga kalinya. Waktu, kesepakatan, kata terakhir diumumkan dan akhir lelang diumumkan. Dalam sekejap, penonton mendidih. 51 juta koin Tianyu, ini seharusnya menjadi harga tertinggi sepanjang sejarah benua peri. Dan rekor harga ini mungkin tidak akan terpecahkan untuk waktu yang lama. Tang San dan Zhang Haoxuan berdiri bersama, tujuan mereka hari ini pada dasarnya telah tercapai, terutama untuk Tang San. Saatnya untuk mengambil banyak. Namun, Tang San selalu merasakan perasaan aneh di hatinya, pelelangan darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna barusan tampaknya tidak sesederhana itu. Suasana aneh pada saat terakhir membuat seluruh Kolosseum merasa tertekan. Darah Kiselu didorong ke bawah oleh pengawal, dan Tang San menatap ke arah itu. Terus terang, dia juga sangat tertarik dengan darah ini. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan teratas, dan garis keturunan teratas yang mengontrol 7 elemen. Jika itu bisa di tangannya, dengan darah Kaisar Iblis Besar, dia bisa melakukan terlalu banyak hal. Tentu saja, ini jelas bukan sesuatu yang dia inginkan sekarang, dan saya tidak tahu berapa banyak master tingkat dewa yang menatap garis keturunan ini. Sangat disayangkan, jika Anda telah pulih ke basis kultivasi tingkat dewa sekarang, maka Anda benar-benar dapat mencobanya dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan darah ini ke tangan Anda. Pengiriman berjalan lancar, tetapi di antara hal-hal yang mereka foto kali ini, yang lebih merepotkan adalah 18 pengikut manusia dari suku Rubah Merah. Bagaimana 18 orang ini pergi ke pasar dengan pamer? Ini terlalu mencolok. Masukkan semua lot lainnya ke dalam tas penyimpanan, dan setelah membayar uangnya, ada lebih dari 200 koin elemen yang tersisa. Kamu kembali dulu, serahkan gadis-gadis ini padaku, aku akan menenangkan mereka dulu. Kamu kembali ke kampus dan tunggu aku, kata Zhang Haoxuan kepada Tang San. Dalam pikirannya,
kepentingan Tang San sekarang adalah yang tertinggi, dan paling aman untuk kembali ke akademi terlebih dahulu. Oke, Tang San setuju, tidak tinggal lama, dan terus dengan cepat meninggalkan Kolosseum dengan topeng di wajahnya. Suasana depresi dari Great Colosseum sebelumnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan itu jelas merupakan konfrontasi dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dia tidak ingin terpengaruh oleh insiden pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, keselamatan adalah yang pertama. Setelah meninggalkan Kolosseum, perasaan depresi itu jelas berkurang banyak, dan Tang San juga menghela nafas lega. Mata rubah langit tidak memberinya rasa bahaya, dia berjalan di jalan-jalan dan berjalan di sekitar gang, mempercepat dan kembali ke Akademi Penebusan. Tepat ketika dia baru saja tiba di dekat Kericol Lege dan bersiap untuk mendaki gunung. Tiba-tiba, sosok yang tidak jauh di depan menarik perhatiannya. Tang San sudah melepas topengnya saat ini, dan mengganti pakaiannya kembali ke pakaian kerja staf Kericol Lege, yang terlihat biasa saja. Namun, ketika dia melihat sosok punggung yang dikenalnya ini, dia hanya bisa berhenti. Ini benar-benar kamu, sebuah suara manis terdengar, dan pria itu berbalik, bukankah putra cantik yang belum banyak bertemu dalam beberapa waktu terakhir? Tang San tertegun, apa yang kamu bicarakan? Putra cantik itu berkata dengan lemah, aku mengikutimu sepanjang jalan kembali, jangan berpura-pura bodoh. Bab 210, Skyfire Fine Iron Skybreaker. Sudut mulut Tang San berkedut, dia benar-benar tidak merasa ada yang mengikutinya, dan Tuan Muda Mei jelas tidak jahat padanya, jadi Ling Si Tianyan tidak memberi peringatan. Jadi, saya dilacak kembali. Apakah kamu juga? Tanya Tang San. Ya. Putra cantik itu mengangguk. 18 pengikut suku rubah merah. Apakah kamu memotret mereka, atau siapa? Mei Gongzi berkata dengan ringan. Tang San mengkhianati guru tanpa ragu-ragu, itu diambil oleh wali kota. Seseorang bisa menyelamatkannya. Kamu bisa mengalahkan kalajengking iblis Ao raksasa tingkat 8. Ini di luar dugaanku. Mei Gongzi berjalan perlahan ke Tang San. Dia 3 tahun lebih tua dari Tang San, dan gadis-gadis itu berkembang lebih awal, jadi dia tidak akan melewati sekarang. Tang San, yang berpura-pura lebih tinggi, sedikit menatapnya. Ya, saya dikenali, dan tidak masuk akal untuk tidak mengakuinya. Apakah kamu berumur 11 tahun? Mei Gongzi bertanya lagi. Hampir, Tang San mengangguk. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi pengikutku. Di masa depan, kamu akan menunggu pesanan saya kapan saja di akademi. Mengerti, saya peringkat biru, dan pesanan saya diatur di sisi kota Keri, prioritas pertama. Petik 2, kakak yang baik, Tang San setuju tanpa ragu-ragu. Bukankah lebih baik menjadi pengikutnya untuk lebih dekat dengannya? Cantik, sebelum pergi ke pelelangan hari ini, saya menggunakan mata rubah langit untuk meningkatkan keberuntungan saya. Tampaknya keberuntungan sangat besar. Apakah mata rubah langit berevolusi? Yah, begitulah. Mei Gongzi meliriknya lagi. Sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak. Aroma samar yang dibawanya masih ada di udara, dan sudut mulut Tang San tertarik ke atas. Hari yang indah. Kembali ke Akademi Penebusan, dia langsung pergi ke kamarnya dan menutup pintu. Dia ingin mencatat hasil panen kali ini. 18 gadis bawahan manusia rubah merah tidak membicarakannya. Adalah tanggung jawab manusia untuk menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, ke-18 gadis itu sendiri memiliki darah suku rubah merah, meskipun mereka tidak kuat, dapat dilihat dari kemampuan avatar Bansi rubah merah bahwa kemampuan alami suku rubah merah cukup mengesankan. Jika mereka dapat meningkatkan garis keturunan mereka di masa depan, mereka akan memiliki pijakan di organisasi penebusan. Secara alami, 3 lot lainnya membuat Tang San merasa lebih santai. Tak perlu dikatakan, buah Xiang adalah bahan penting untuk pertumbuhan seluruh tim. Dia sebenarnya bisa menembus peringkat ke-7 sejak lama, dan sekarang dia bahkan memiliki kekuatan peringkat ke-7, tetapi dia belum benar-benar menyelesaikan terobosan penuh, hanya untuk berharap bahwa berbagai kemampuannya yang lain juga dapat menerobos bersama. Saat ini, tidak realistis dan terlalu sulit bagi Ling Qitianyan untuk mencapai puncak urutan ke-6. Namun, perubahan waktu dan perubahan Jinpeng memiliki peluang, selama basis kultivasi Cheng Zicheng dan kota kelahirannya ditingkatkan ke tingkat ke-6. Kaisar Perak Biru dan Feng Hu secara alami tidak masalah, dan mereka masih merupakan puncak tingkat ke-6. Sedangkan untuk perubahan Flash Leopard, tidak sulit untuk mengupgrade ke tier 6. Dengan basis kultivasinya saat ini,
mudah untuk menemukan tier 6 Flash Leopard untuk meningkatkan garis keturunannya. Masalah terbesar masih datang dari mata rubah langit. Tubuhnya hampir terpelihara, dan paling lama 3 bulan, dia akan dapat dengan mantap membuatnya menjadi fisik yang cukup untuk menembus ke peringkat ke-7. Tidak masalah untuk menerobos sekarang, tetapi dia harus menunggu Cheng Zicheng dan rekannya, kampung halamannya, jadi dia tidak terburu-buru. Ling Qitianyan dalam masalah, bahkan jika dia makan lebih banyak buah siang untuk Dubai, dia dapat dipromosikan ke peringkat pertama, hampir tidak mungkin untuk dipromosikan ke peringkat kedua. Tidak peduli seberapa bagus buah siang, tidak peduli seberapa banyak kekuatan spiritual ditingkatkan, penipisan darah suku rubah langit masih menjadi masalah terbesar. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku memikirkan pelelangan darah barusan. Jika ada pelelangan darah Kaisar Iblis Tianhu, tentu saja, ini hanya imajinasi. Klan rubah langit tidak pernah meninggalkan istana leluhur. Ini adalah keberadaan terpenting dari seluruh kekaisaran Tianyu, dilindungi oleh semua kaisar iblis besar. Dia bahkan lebih kuat di tingkat kaisar iblis besar, apalagi mengerjakannya, bahkan jika itu adalah keberadaan yang kuat, selama ada ancaman terhadapnya, itu mungkin akan ditemukan oleh orang ini, atau bahkan dikunci. Hal yang paling sulit adalah mengubah Tianhu. Tetapi semakin dia menggunakan mata rubah langit, semakin Tang San mengerti betapa pentingnya manfaat mata rubah langit itu. Dikatakan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, ketika keberuntungan menjadi terkendali, ini adalah hal yang luar biasa. Setidaknya menggandakan kekuatan mereka sendiri. Ya, itu 2 kali lipat. Tidak peduli apa, setelah perubahan Dewa Iblis lainnya telah dipromosikan ke peringkat ke-6, terobosan akan dibuat. Pada tingkat ke-7, basis kultivasi seseorang akan mengalami perubahan kualitatif. Ketika semua Dewa Iblis berevolusi menuju langkah ke-7, efek saling tumpang tindih akan menjadi lebih besar. Pada saat itu, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat 9, dan akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tang San mengeluarkan palu pemecah langit, serta kayu emas. The Sky Breaking Hammer pada awalnya panas, tetapi tidak terlalu panas, seluruh tubuh memancarkan warna merah tua yang menjulang, dan itu diukir dengan rune lingkaran sihir yang tampaknya sangat dirindukan Tang San. Dia menimbang beratnya, palu ini beratnya sekitar 30 kg. Ini adalah besi nyata dari api langit. 30 kg Skyfire Essence Iron, ditempatkan di alam dewa tempat dia dulu, adalah kekayaan yang sangat besar. Benda ini benar-benar dapat digunakan untuk membuat artefak. Melihat besi spiritual api surgawi, Tang San tidak bisa menahan nafas. Untungnya, kamu jatuh ke tanganku. Kalau tidak, kamu hanya akan tertutup debu. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menyingkirkanmu untuk sementara. Menyempurnakan itu, setelah saya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan menembus tingkat dewa, saya benar-benar dapat menemukan Anda kembali ke tingkat senjata ilahi. 30 kg Skyfire Essence Iron, jika Anda memperbaikinya dengan hati-hati, itu pasti keberadaan tingkat artefak. Tetapi besi halus Skyfire terlalu sulit untuk disempurnakan, dan dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk membangunnya kembali. Besi halus Skyfire sangat keras, dan jika Anda ingin memperbaikinya, penempaan tidak mungkin, dan tidak ada api yang dapat membakarnya untuk melunakkannya. Menyempurnakannya hanya bisa dilakukan dengan cara lain. Adalah mungkin untuk melatihnya kembali dengan kesadaran ilahi untuk meredamnya. Meskipun Tang San juga memiliki pengetahuan ilahi sekarang, sedikit pengetahuan ilahi itu terlalu berharga untuk digunakan dalam menyempurnakannya. Tetapi ketidakmampuan untuk memperbaiki tidak berarti tidak dapat ditingkatkan. Berdasarkan aslinya, masih dimungkinkan untuk meningkatkan lingkaran sihirnya sehingga memiliki lebih banyak karakteristik. Bagi Tang San, palu pemecah langit bukan hanya senjata, tetapi juga palu tempa. Tidak ada yang lebih cocok untuk menempa palu selain Skyfire Fine Iron, meskipun agak keras. Logam apapun hanya bisa melunak di depannya, tidak peduli siapa itu. Kecuali jika itu adalah artefak ilahi yang diberkati oleh kesadaran ilahi. Logam apapun akan menjadi lunak di bawah teriknya besi api langit. Cara menginspirasi Skyfire sebenarnya tidak sulit, tetapi Tang San bisa menebak bahwa klan monster jelas tidak pernah bisa menginspirasi kesuksesan. Untuk membangkitkan suhu tinggi di besi esensi api langit, yang dibutuhkan adalah baptisan spiritual, menggunakan kekuatan mental untuk menyiram besi esensi api langit, sehingga menariknya keluar dari dalam keluar. Motivasi semacam ini tidak memicu,
tetapi sebuah proses di mana energi yang terkandung dalam Skyfire Elite Iron dirangsang dan perubahan kualitatifnya sendiri terjadi. Perubahan kualitatif semacam ini dapat dibalik, ketika tidak ada dukungan spiritual yang cukup. Skyfire Iron seperti kekurangan katalis, hanya karakteristik permukaan yang terungkap. Dan begitu kekuatan mental yang merangsang cukup kuat, maka suhu tinggi yang meledak akan sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi, ini bukan hanya senjata untuk Tang San, tetapi juga palu tempat terbaik dalam arti sebenarnya. Dengan itu, selama tempatnya tepat, tungku tidak lagi diperlukan. Logam apapun harus berlutut di depan langit, menembakkan besi halus. Dan yang perlu dilakukan Tang San adalah mengontrol suhu palu pemecah langit ini melalui jumlah output kekuatan mental. Dan begitu kekuatan spiritualnya dinaikkan ke kesadaran ilahi di masa depan, setelah dia bisa melatihnya, maka palu pemecah langit akan terlahir kembali dan menjadi senjata ilahi yang nyata. Tang San belum pernah melihat sepotong besar besi halus Skyfire di kehidupan sebelumnya. Pilihan yang terlewatkan ini bukan masalah besar, dan dia ragu bahwa pelelangan di benua peri ini harus sering dilewatkan, dan banyak hal baik yang tidak diakui oleh ras benua peri.